Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah, alhamdulillah. Apa kabar? Akhwati fillah di Wonosobo. Masyaallah. Saya sampai menyatakan ya alhamdulillah. Ini kota di Indonesia ini yang kedua yang saya sukai selain Surabaya. Langsung nyari tempat dong saya ya kemarin. Masya Allah. Datang itu rasanya, kita ada datang di satu kota rasanya nggak ayem, betul? Datang sini di bundaran tuh langsung Masya Allah, enak. Dan biasanya saya nggak tahan dingin, tapi jam 1:30 tadi pagi pengennya mandi. Dinginnya Masya Allah, ini berarti Insya Allah Allah ridho gitu ya. Allah berkahi saya di sini, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Sebelum kita ngebahas tentang ya wanita karir dan berumah tangga atau berumah tangga dan berkarir, ada satu hal tentang salam yang ingin saya koreksi. Nanti disampaikan ke ibu-ibunya, ke anak-anaknya ya. Kalau diberikan ucapan assalamualaikum, assalam itu pakai alif lam, betul? Dalam bahasa Arab namanya ma'rifah. Assalam pakai alif lam. Jawabnya juga harus ma'rifah juga. Wa'alaikumus. Tidak boleh wa'alaikum. Enggak boleh. Salah. Ya, nanti diajarkan kemana aja. Karena ngasih ucapannya kan assalam. Jadi biar maknanya itu keselamatan agama, dunia, akhirat kita kan. Ya, diulangi ya. Assalamualaikum. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Hari ini kita bahas ya ibu-ibu, bagaimana sih hukumnya dalam syariat Islam ibu rumah tangga dan berkarir. Boleh nggak sih? Batasan-batasannya apa? Dan ini spesial banget ya. Karena tadi pagi Ustadzuna Aris Munandar Hafizahullah jam 7 mengirimkan satu kitab. Pagi-pagi kirim satu kitab ya Bu ya. Tolong dibacakan di halaman 13. Nanti bisa dilihat, sebagian akan saya bacakan di kitab Tanbihat ala ahkami tahtasubil mu'minat. Itu kitabnya. Tapi saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia di halaman 13. Ya, Kak yang bisa bahasa Arab, silahkan nanti dibuka. Baik. Yang pertama, di sini banyak wanita pekerja? Banyak. Tunjuk jari. Oh, Masya Allah. Ya, separuh lah ya. Ada yang jauh? Mana Bu jauhnya? Banjarnegara. Ada yang lebih jauh? Batu. Oh, Batu. Ada yang lebih jauh lagi? Semarang, mana Semarang? Dari Semarang langsung ke sini, bener nggak? Oh, asli. Beneran yang paling jauh ada nggak? Ada yang paling jauh? Itu Banjarnegaranya mana paling jauh lagi? Itu berapa orang? Dari Batur 30 orang. Banjar kan ada banyak, yang paling jauh Banjarnya Batur itu. Yang sana Banjar mana? Banjar, berarti paling jauh Batur. Ya nih, saya langsung kasih 2, sini Bu. Nih siapa? Ada panitia yang ngambil ya 1. 2 ya.
Buku dikirnya dibaca ya Bu, pagi sore. Ini ada buku dikirnya dibaca ya, yang Ibu batur ya. Ada yang paling sepuh? Sepuh. Umur berapa Ibu? 70. Ini bukannya Ibu 80 mana? 80, 70, 80. 85. Udah ya, 70, 80, 85 Bu. 73. Berarti yang paling tua yang 85 tadi. Masya Allah Bu, ya Alhamdulillah. Jauh banget ya Bu, nanti ya Bu ketemu sama panitia saya kasih hadiah. Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu. Yang pertama, ini penting banget dipelajari bagi kita para pebisnis atau para pekerja, tetapi dia sebagai istri, sebagai ibu, dan dia adalah para pekerja. Nah, di sini ada beberapa yang harus saya sampaikan dan waktunya karena terbatas, saya mau cepet-cepet poin-poinnya ya Bu. Yang pertama, para ulama salaf menyampaikan kalau mau bekerja ini ada poin penting yang mesti diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam surah Al-Qiyamah menyampaikan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia itu dibiarkan tanpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas pilihan kita? Dan yang menjawab itu bukan mulut kita. Usahakan dicatat ya Bu. Setiap kita punya ilmu, qayyidul ilma bil kitabah. Biasanya kalau sudah rutin, saya minta ibu-ibu wajib nyatet, bawa oret-oretan, penting. Ya, kalau kita ingin dibangkitkan bersama para ulama, ya belajar, jadi dicatat. Bukan sebagai penikmat ilmu. Kalau penikmat itu cuma dengerin, ya kan? Kalau penuntut ilmu, nyatet terus nanti dibaca ulang. Kalau pengen kedudukannya bagus, sebagai pecinta ilmu atau penuntut ilmu, ilmu dicatat. Yang pertama di surah Al-Qiyamah, ya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah kalian menyangka mati itu nggak dimintai pertanggungjawaban? Kadang kita kayak gitu kan, pikirannya habis mati, ya hiduplah dengan tenang. Sudah meninggal dengan tenang. Kata siapa? Kata siapa? Dalam Islam nggak ada seperti itu. Orang yang mati itu sedang menghadapi kesulitan besar. Maka di sini kalau kita mau kerja atau mau di rumah aja, apalagi kerja di luar rumah, yang perlu dipertimbangkan adalah ayat ini. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apa kamu mengira kamu akan mati dan tidak dimintai pertanggungjawaban? Enggak, kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazulu qudama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta an yus'alu hatta sehingga sampai dia yus'al ditanya, ya, ditanya tentang apa? Tentang 4 hal. Ya, la tazulu qudama abdin yaumal qiyamah. Enggak akan bergeser sedikit pun kaki kita di hari kiamat sampai kita ditanya tentang 4 hal. Apa Bu 4 hal itu? Tentang umur. Tentang apa lagi? Hartanya, waktunya. Apa satunya lagi? Iya, tentang tubuhnya. Bu, semua ditanya.
Hartamu itu dapatnya dari mana? Dari meminta-minta. Wah, sudah. Apakah selamat orang yang senang meminta-minta ini? Ya kan? Kulitnya nanti kepalanya kulitnya nggak ada. Kita kalau ketemu orang nggak ada kulit kepalanya, kulit wajahnya gimana Bu? Takutlah kabur. Nah, itu orang-orang yang peminta-minta. Maka harta ini apakah dia mencari dengan yang halal ataukah tidak? Maka berhati-hatilah. Ya, ibu-ibu berhati-hatilah. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, pikiran kita tuh bakal dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau mau bekerja, dipertimbangkan dulu. Aku besok gampang kok Ustazah. Lapor ditanya sama Allah, ngapain kerja? Ya pengen kerja aja ya Allah gitu. Nggak ada Bu. Kalau zaman sekarang kita bisa kayak gitu kan? Ngapain kerja? Ya suka-suka aku. Kalau sama Allah nggak bisa. Kalau menurut Allah, Allah nggak ridho, ya bersiap-siap kemana Bu kalau Allah nggak ridho? Di nerakanya. Maka di sini pertimbangkan yang Allah ridho dengan kita. Ibu kalau mau kerja, tapi pertimbangkan yang itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu karena berdiam di dalam rumah. Perempuan itu tempatnya di rumah. Jangan berpikir di rumah itu hanya konco wingking. Tahu konco wingking? Bahasa sama nggak bahasa kita? Konco wingking ya di belakang, melayani, dijimak suami, apalagi masak, ya kan? Ngurus anak, bukan hanya itu. Maksudnya di rumah ini dimuliakan, walaupun dengan pekerjaan seperti itu dimuliakan, yaitu dinafkahi, makan minumnya dikasih, kebutuhan batinnya diberi. Salah satunya kebutuhan batin apa? Jangan berpikir kebutuhan batin itu seks ya Bu. Apa kebutuhan batin? Dia didengarkan. Mas iya didengar piye tondo gitu. Kalau perempuan marah-marah ya kan, itu suami mengerti, istrinya lelah. Kadang diajak jalan. Itu seharusnya seperti itu. Idealnya. Akan tetapi kadangkala wanita terpaksa bekerja. Terpaksa ini ada syaratnya ya Bu. Bukan terpaksa karena perasaan, tapi terpaksa karena keadaan. Ya, terpaksa karena keadaan ini pun harus sesuai syariat Allah Subhanahu. Harus sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh terpaksa ini diada-adakan, dibuat-buat. Kayak tadi, lah aku kalau kerja nggak bisa punya cincin, nggak bisa beli motor, nggak bisa beli handphone, nggak bisa beli ini tuh. Itu bukan terpaksa. Terpaksa itu kalau bapaknya meninggal, suami meninggal. Harusnya suami meninggal pun yang ngurus siapa tadi? Bapak kita, ya. Nah, tetapi kadangkala seorang wanita itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka di sini ibu-ibu, yang perlu kita lakukan adalah misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu membolehkan, bahkan memerintahkan kita semuanya. Maksudnya bekerja itu tidak meminta-minta. Kita diperbolehkan bekerja. Ya. Ya, ini ada dalam surah At-Taubah. Ya, dalam surah At-Taubah dicatat Bu ayat 105. Wa qul i'malu. Ya, dan katakan wahai Muhammad, i'malu itu bekerjalah. Wa qul seseorang itu mengambil harta-hartanya orang lain, meminta-minta, menggantungkan dirinya kepada orang lain. Misalnya kita kaya, kadang saudara kita ngasih aku gitu kan? Pernah ngeliat kayak gitu? Orang yang kaya, saudara-saudaranya tuh seolah mewajibkan kita memberi.
kita tidak boleh berharap kepada sendiri. Oh, bukan luar biasa. Saya cuma ingin menyampaikan ibu-ibu yang ngeluh lelah, saya kasih gambaran. Ini ada karyawan saya nih, Bu. Dengar semua, kalau saya bohong itu bahaya. Kompor saya itu kompor isinya 4 tungku. Itu hidup 4 tungku. Tanya anak-anak. Saya tuh kalau masak 4 tungku hidup semua. Ini sayur apa, ini masak apa, ini masak apa, ini masak apa. Saya ingin menggambarkan. Saya ketika ada orang mengeluh, saya juga capek. Saya punya bisnis banyak. Saya ada klinik, ada salon, ada butik, ada makanan. Bisnis saya banyak. Saya dakwah di mana-mana. Dakwah offline kayak gini dan dakwah online. Masih ngajar yang luar biasa. Ngajar emak-emak bahasa Arab. Oh, emak-emak itu hadza sekarang tahu, besok lupa. Saya punya murid dari tahun 2012 sampai sekarang jilid 1 Durusulughoh Al-Arabiyah. Berapa tahun? 10 tahun. Jilid 1 terus. Kenapa? Sampai ustadz-ustadz guru-guru saya, Masya Allah, Dokter Hana, luar biasa. Kok sabar deh sama emak-emak ya? Emak-emak itu apa? Ngeyel. Lalen, ya kan? Lalennya mergo apa? Lalen tuh lupa. Mergo apa? Pikiran nih, brambang, bawang, salam, bojo, utang. Iya kan? Hal seperti ini, ibu-ibu, saya masih kuliah di 3 tempat. Saya kuliah di S2 UAD, UMY, dan saya masuk lagi ke Ma'had Ali. Kemarin di 4 tempat, satunya di International Open University, saya cuti, saya tinggalkan dulu. Terus saya nggak ngurusin lain-lain. Masih, Bu. Tanya anak-anak, saya masih yang lain. Saya masih belajar mulazamah sama Ustadz Aris Munandar. Ustadz Aris itu, saya masuk di rumah sakit aja dikirimin linknya. Nih, link Zoom. Satu sakit di rumah sakit, dikirimin, nih linknya. Suruh ikut kajian. Kenapa seperti itu? Karena saya sejak kecil saya bertemu orang-orang yang hebat. Sejak kecil saya sama Mbah Putri saya, ya Mbah Putri itu dari saya SD masak berbagai jenis setengah 3 pagi jualan. Itu saya yang masak bubur, goreng, ngulek gitu. Sehingga setelah besar saya bisa melakukan semuanya. Ini belum ya, Ibu belum saya kasih tahu. Saya punya pondok untuk janda. Pondok pesantren khusus janda, janda muda dan janda tua. Di pondok ini, tanya anak-anak, di pondok ini saya macul ibu-ibu. Macul tahu? Nah, ngurusin tanaman, sampai tetangga pada itu Bu Dokter, itu Bu Dokter. Iya, dan biasa saja. Orang tidak akan percaya dokter kecantikan kok isih macul. Saya macul, saya tidak malu. Maka ibu-ibu, saya menceritakan bukan apa-apa, tak semangat ibu. Kalau lelah kerja, saya juga punya lelah. Tetapi kewajiban sesuai tadi aturan syariat, kalau ibu memutuskan kerja di luar, di rumah suamimu tetap harus diberi yang terbaik. Matanya dipuaskan. Berarti ibu wajib dandan cantik. Kedua, perutnya dipuaskan. Ibu wajib masak enak. Ketiga, kemaluannya dipuaskan. Ibu wajib melayani sampai suami puas. Di 3 tadi, matanya, perutnya, kemaluannya. Catat Bu, ditulis nanti di kamar gede-gede. Paham ya? Nah, jangan dikira ini hanya omongan, ini kewajiban. Saya, ibu ngelihat saya ngomong mantep karena saya melakukannya. Ya, mana anak-anakku? Nah itu anak-anak saya. Resa mana? Itu Resa yang tinggal sama saya itu. Tanya dia, apa saya melakukan apa enggak? Nah, ibu ya, semangat. Kalau mau jadi ibu pekerja, di rumah harus bekerja lebih keras lagi. Kita ibaratnya kalau punya bayi umur setahun, ngek, diangkat meneng, ya.
Tapi kalau suami itu bayi besar, nangis, diangkat tambah nangis. Paham laki-laki? Nah, maka kita harus punya kesabaran yang luar biasa kepada suami kita. Nah, selanjutnya dicatat ya. Besok kalau saya datang ke sini lagi dicatat. Yang catatannya paling bagus tak kasih hadiah. Kemudian selanjutnya, pekerjaan ini harus dilakukan di sekitar wanita. Jadi jangan sampai ada namanya, ini diusahakan, bukan wajib diusahakan. Jangan sampai ikhtilat, yaitu campur baur laki-laki dan perempuan. Campur baur itu kayak apa? Campur baur itu bukan bersama. Ketika kita melakukan kegiatan mesti ada laki-laki, betul? Yang disebut ikhtilat adalah kayak gini. Ini cowok, ini cewek, ini cowok, ini cewek, ini cowok, ini cewek. Paham ini ikhtilat? Paham? Ikhtilat kui gini-gini. Tetapi kalau perempuan di sini, laki-laki ada di sebelah sini, ini bukan ikhtilat. Boleh kayak gini, jangan dicela. Yang baru hijrah, baru ngaji, kalau mau menghakimi, belajar dulu. Kadang kan kalau orang baru ngaji langsung dikit-dikit ikhtilat, dikit-dikit haram, ya enggak? Apa-apa haram. Ngaji dulu. Saya suka manggil karyawan saya yang baru ngaji itu rata-rata, semangat menyalahkan orang lain. Saya bilang, kamu udah belajar bahasa Arab sampai mana? Kitab apa yang kamu pelajari? Sudah hafal hadis apa saja? Nek durung mingkem. Ngerti Bu? Diam. Karena engkau belum tahu, engkau baru dengar sekilas pun dari Google, dari YouTube. Iya tidak? Baca dong kitabnya. Jangan asal YouTube aja. YouTube dipotong, kajian saya dipotong sak detik, sak menit. Itu tidak ngerti selanjutnya apa. Jadi diusahakan tidak campur baur dengan lawan jenis. Maka saya tidak punya karyawan laki-laki. Pernah punya karyawan. Karyawan saya saat ini sekitar kalau sama tukang ya, maksudnya karyawan itu sekitar ya di angka 80-90 orang. Itu 90%-nya perempuan. Dan di tempat yang beda. Kalau laki-laki itu sebagai tukang gitu. Kalau perempuan ya di klinik-klinik itu semuanya perempuan. Perempuan pun itu saya pisah. Kalau saya punya klinik salon namanya yang Ferihana, pakai nama saya Ferihana itu pasti gadis. Warnanya hijau. Klinik-klinik salon-salon hijau itu gadis. Tetapi saya punya suatu usaha, itu saya peruntukkan untuk para janda. Dan wanita yang kalau kerja udah nggak diterima, umur 35-40 sopo sing arep nerima kerja. Nah, itu saya terima di namanya FH. Warnanya ungu, sesuai dengan warna janda. Paham? Nah, ini perlunya dipisah. Perempuan aja perlu dipisah, apalagi laki-laki dan wanita. Paham Ibu? Bagaimana perselingkuhan terjadi? Karena neng kantor. Iya, jadi satu. Karena di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu paling banyak perselingkuhan. Guru-guru juga gitu kan? Nah, subhanallah waliyadu bilang itu dosa. Rugi. Ya, rugi. Nah, selanjutnya nomor berapa? Ya. Dan wajib bagi perempuan dan tidak boleh ada rasa berat untuk menuntut ilmu agama meskipun dia sudah bekerja di luar. Jadi Bu, jangan punya alasan, aku sudah kerja di rumah ngurusin suami nggak sempet ustazah kalau suruh belajar bahasa Arab. Ye Bu,
Syaratnya justru kalau engkau memilih bekerja, engkau lebih wajib lagi belajar ilmu agama. Harus seminggu dikasih jadwal. Kalau saya tiap hari, saya ada jadwal tiap hari. Pagi saya ke Ma'had, malam sama guru saya Ustadz Aris. Jadi ibu-ibu harus belajar ilmu agama terus menerus, nggak boleh tidak. Dan tidak boleh wanita itu keberatan mempelajari agamanya, ya, karena agama ini mesti ada hal-hal yang dibutuhkan para wanita ini, ya, karena kadang pekerjaan itu ada yang mungkar, hubungan muamalah jual beli ada yang ribawiyah, ya kita harus ngerti, maka harus belajar. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Dan wanita, saya ingatkan sekali lagi, wajib besok kalau mati ini nggak dipelajari, dosanya gede banget. Wajib bagi wanita memahami tentang fikih toharoh, fikih sholat, harus ngerti, nggak boleh salah. Al-Fatihah nggak boleh salah, harus paham artinya. Udah itu. Fikih toharoh itu tentang apa? Wudhu, nawakidul wudhu, tentang istinja, tentang ya ghusl mandi, tentang mandi janabah. Ini banyak yang belum paham. Mandi janabah banyak yang belum tahu caranya yang benar. Sek penting keramas, ya, sampone sak liter tetap saja tidak sah kalau tidak paham cara wudhu yang benar, cara toharoh yang benar. Paham ya? Maka di sini kewajiban agama harus terpenuhi, apalagi kalau ibu bekerja di luar rumah. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya adalah wajib bagi ibu-ibu ketika bekerja itu berpakaian syar'i menutup aurat. Syar'i itu tidak harus seperti pakaian saya, ya, tidak harus hitam-hitam, dodor-dodor, cadar, tidak. Hanya sempurnanya pakaian itu hitam, lebar, besar, tertutup, itu lebih sempurna. Tapi tidak harus. Karyawan saya bebas. Karyawan saya ada yang cadaran, ada yang tidak. Bebas. Yang penting nutup aurat. Ya, auratnya ditutup dengan baik. Ojo pakai kerudung duul mendosol maju, buri ngisor mendosol mundur. Ini wanita-wanita yang tidak akan mencium bau surga. Ingat ya Bu, kita bisa aja mati siang ini, mati besok pagi, nanti malam nggak bangun, mati bisa. Maka taubatilah. Yang seperti ini, kemungkaran-kemungkaran itu ditobati. Satu demi satu dicatat, dosaku apa wae sing urung tak lakukan, catat, tobati, satu di list. Ini yang poin penting yang saya sampaikan tadi. Jadi berpakaian yang syar'i. Kapan-kapan kita bahas ya, pakaian yang syar'i itu seperti apa. Kita lirik dulu sama Mbak Novi yang akan mengundang ya. Nah, kemudian ini sudah gitu. Nah, kemudian menerapkan adab-adab Islami ketika bekerja dan di situ ada laki-laki. Contohnya adalah ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak nggak usah sok perhatian. Bapak udah makan belum Pak? Nggak boleh. Ingat Bu, nggak boleh. Memancing tidak boleh. Bawa masakan, Pak saya bawa masakan, ini masakan saya loh Pak, nggak usah. Deknen makan, nggak makan, terserah. Teman bekerja ya Bu, laki-laki ibu nggak perlu deket-deket, nggak perlu tanya, Pak kok kemarin nggak datang, kemana sih, sakit apa Pak, gitu. Nggak perlu. Bahkan ketika bajunya rodok reget, dengke wae, diamkan. Nggak perlu, maaf Pak bajunya kotor, nggak perlu. Ngerti ya Bu? Jagalah adab-adab Islami. Jadilah
wanita yang pemalu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang melainkan membawa kebaikan. Para nabi itu datang mengajarkan dan bersifat dengan sifat malu. Maka semakin perempuan itu malu, dia semakin wanita baik-baik. Misalnya mau lewat situ, kok rasanya izin yo, nolak wong lanang aku izin. Berarti engkau hatimu masih bagus, fitrahnya masih terjaga. Kan ada perempuan, kan wong lanang boleh melakukan kayak gini-gini. Ada nggak? Saya banyak kerabat yang kayak gitu. Subhanallah. Dia senang tampil kayak gitu. Maka ini yang tidak, hatinya tidak terjaga. Saya doakan semua ibu-ibu semua terjaga. Yang kemarin masih salah, hari ini bertobat. Eleng mati, Bu. Mati nggak nunggu 70 tahun. 20 tahun mati ada, 25 ada. Kita semua siap-siap mati. Ya, siap-siap mati. Yang hartanya banyak, mati kapan aja bisa. Ya. Nah, jadi kalau kita ingat mati, kita akan taubat hari ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah para ulama menyampaikan hendaknya wahai engkau para wanita usahakan mencari pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi apa? Hah? Penjahit. Bagus. Masak, Bu, masak didol, ya kan? Bisa. Apalagi, Bu? Hah? Apa, Bu? Pembekam, terapis, betul. Pijet. Tapi pijetnya hanya wanita ya, Bu? Wanita hanya boleh pijet. Dan ada lagi, Bu, itu loh jadi marketernya itu. Kan saya punya Ferihana Kosmetik itu bisa marketer, daftar gratis ke Mbak Novi. Nah, apa aja Ibu bisa kerjakan ya? Pekerjakan, yang penting diusahakan di dalam rumah. Nah, mungkin itu saja. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, jangan merasa berat dulu. Yang saya sampaikan tadi, wabote, tenang. Yang penting diperintahkan Allah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, tapi ingat semampunya itu bukan berarti sak penake dhewe. Harus ada perbaikan, ya kan? Kemarin masih sembledot, nanti aku tobat ya Allah, kelingan dokter Hana ngomong mati gitu. Langsung pakaiannya dirubah. Dan syai'an fa syai'an, step by step, satu demi satu berubahnya. Oke? Nah, mungkin itu saja. Setelahnya saya lanjutkan kepada pertanyaan ya, karena sudah jam 9. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Oh iya, maaf lupa. Pertanyaan pakai kertas saja. Yang paling cepat, ayo silahkan. Lupa tadi saya ngomong ya. Silahkan. Pertanyaan diajukan. Pertanyaan yang terbaik saya pilih langsung dapat hadiah. Oh, langsung semangat bikin pertanyaan. Pertanyaan bisa dikumpulkan kepada akhwat yang berbaju merah. Iya. Yang berbaju merah. Berbaju merah? Gitu. Itu bukan baju. Kalau enggak, yang di depan taruh di sini aja. Yang depan taruh di sini. Ayo, Bu. Yang belakang enggak mau tanya, Bu? Males lah tanya sama dokter Hana gitu ya, Bu ya. Ayo sayang, taruh aja di sini. Nanti langsung saya pilih aja. Ayo, Bu. Pertanyaannya dibanyakin. Saya jawab yang saya anggap paling urgent dulu karena waktunya hanya 25 menit. Ayo silahkan. Tok sini. Ya. Ya silahkan.
Nah, kita jawab satu-satu. Cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Ya, cara membagi waktu dengan kesibukan yang ada. Ya, saya sibuk karena ada bisnis, ada kuliah, saya harus ngaji, harus ngurus keluarga. Caranya gimana? Caranya, Bu, punya jadwal. Jadwal. Dari bangun tidur tok jadwal, Bu. Ibu mau bangun jam berapa? 1:30 tulis. Jadi jadwalnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu ditulis. Dibikin jadwal. Dari jam berapa? Oh, kalau Ahad itu aku harus bangun jam 2 pagi. Tahajud berapa menit, baca Quran, zikir pagi, apa itu dilakukan semua. Paham, Bu? Itu dilakukan. Jadi kalau nggak terjadwal, ibu akan beresiko kehilangan banyak waktu. Contoh, ibu-ibu itu ada penyakit berbahaya yang sering menjangkiti. Ora penaan. Ora penaan itu penyakit berbahaya. Yaitu ketika ibu tidak terjadwal, datanglah tamu. Waduh, aku ikut dunia pengajian ono tamu. Bu RT, nun sewu gitu. Mau apa gitu. Ternyata duduk. Bu, tahu nggak sih? Itu loh, Pak RW selingkuh. Ngomong kayak gitu. Ya nggak? Datang membawa kabar. Padahal rasido pengajian. Rugi nggak, Bu? Rugi. Kalau kita punya jadwal, maka kita bisa maaf, saya nggak bisa ada tamu karena jam sekian saya jadwal ke sana. Ngerti, Bu? Di jadwal. Kalau kita nggak menjadwal waktu kita, rugi. Jadi saya selalu terjadwal. Tanggal sekian ada di mana? Sampai bulan Maret, saya sudah ada jadwal kemana sudah ada. Ke Jawa Timur, kemana gitu. Terjadwal secara detail dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu mau tidur jam berapa di jadwal. Ya, Bu? Oh, aku harus sholat duha di jadwal. Aku masak jam sekian sampai jam sekian. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Mbak Ratu Hijro. Oh, Masya Allah. Ini marketer saya. Mana marketer saya, Mbak Ratu? Masya Allah. Nah, ini marketer kosmetik saya. Saya punya salon muslimah. Ketika saya spa dan terlihat aurat sesama muslimah, boleh nggak? Ibu mau perawatan ke salon boleh dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama, ya. Yang pertama, halal haram di dunia skincare, dunia facial ibu harus ngerti. Ya. Saya dokter yang ada gelar diploma AAM itu dari Amerika sertifikasinya. Kalau diploma Ciptek itu sertifikasi dari United Kingdom Inggris. Saya dapat sertifikasi itu untuk mancungin hidung, jengatin alis, moncongin bibir, nipisin dagu, ngilangin kerutan, belalain mata. Tetapi ingat, itu ada hal-hal yang muharramat, yang haram. Dan saya juga punya alatnya mahal puluhan juta untuk membuat area kemaluan jadi tambah perawan lagi. Tetapi itu adalah area yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita. Sesama wanita aja nggak boleh. Maka kalau ibu-ibu pas orang meninggal itu, kadang kan tersingkap, usahakan tetap ditutup dari payudara sampai kemaluan. Coba Bu bayangkan, ibu ditelanjangi itu malu nggak? Dia mati, kita mati tuh ngerasain malunya. Saya nggak melakukan lagi ya hal-hal yang emang nggak boleh.
Maka di sini pentingnya wanita belajar ilmu agama. Kenapa? Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Tetapi wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara yang halal sama yang haram tuh ada banyak perkara mustabihat subhat, samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang tahu ini itu sedikit. Ini halal apa haram ya? Itu sedikit yang tahu. Ini halal, ini haram, itu sedikit. Tetapi hati-hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang waqa'as subhat waqa'a fil haram. Kalau engkau masuk di sini, engkau masuk yang haram. Bukan halal. Aku kan nggak tahu. Tapi itu kamu tahu subhat. Iya, ya itu haram. Orang kan ngertinya kalau nggak tahu langsung halal aja. Oh, enggak, Bu. Kalau ibu tahu, itu tuh daging apa ya? Kok kayak babi? Ah, nggak tahu, kan belum tahu. Ya udah makan. Loh, kamu udah tahu, udah feeling kok. Ngerti, Bu? Ini tuh banyak subhat. Kalau kita masuk ke sini, kita perkaranya haram. Kalau kita menjaga, kita menjauh, kita selamat. Maka hati-hati. Orang yang punya bisnis, orang bekerja harus ngerti hal seperti ini. Ingat, Bu, saya meninggalkan dunia mancung-mancungin ini, monyong-monyongin ini. Saya tuh kehilangan banyak. Kehilangan puluhan juta. Tapi Allah ganti ratusan juta, Allah ganti miliar, nggak usah khawatir. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti pasti dengan yang lebih baik. Gitu ya, Bu. Nggak usah khawatir ninggalin yang haram-haram. Nah, ada pertanyaan, Ustazah, bagaimana kalau wanita itu sebaiknya di rumah? Memang kornafi buyutikun. Tapi kalau wanita itu sering keluar ke pengajian, hukumnya bagaimana? Ada fatwa dari Syekh Al-Utsaimin. Beliau menyatakan bahwa wanita kalau misalnya di masjid ya harus sesama wanita. Kalau pengajiannya walaupun isinya ustadz dari Jakarta, wah ustadz besar datang, kok campur ada lagi perempuan, mending nggak usah hadir. Bukan tidak boleh, mending lebih baik ngedengerin dari rumah kalau ada online-nya. Itu yang lebih baik. Bukan nggak boleh loh, Bu, beda ya. Lebih baik itu paham kan maknanya? Nah, karena perempuan itu sholat aja lebih baik di rumah. Apalagi yang lain lah. Ini. Boleh nggak pengajian? Pengajian boleh. Saya juga pengajian. Tetapi kalau yang mengajar ini cowok, terus ada banyak cowok, terus campur sama perempuan, itu ahsan. Ahsan tuh sebaiknya dijaga. Sekali lagi nggak ngomong nggak boleh loh ya. Ojo dipelintir ya. Kan sukanya pada melintir. Dokter Hana mengharamkan. Kapan? Sebaiknya. Niku luweh becik, luweh apik, luweh selamat. Ya, apalagi ustadz yang ganteng. Aduh, saya punya murid itu terfitnah sama Ustadz X. Ustadz X itu Masya Allah selalu nasihatin agar para suami itu baik sama istrinya. Akhirnya dia benci sama suaminya. Takjub sama sang Ustadz, ini salah. Saya nggak sepakat dengan ustadz begitu. Walaupun itu termasuk ustadz yang Masya Allah. Tetapi kalau sampai bikin para ibu-ibu terpesona, kemudian kalimat ustadznya itu belain perempuan terus gitu. Akhirnya para ibu itu kan jadi mengeluh, suamiku nggak kayak ustadz itu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Makanya di tempat saya punya kajian namanya Dakirot. Videonya itu nggak ada, ustadznya nggak ada, nggak ditayangin. Sebab ibu-ibu itu juga matanya seneng delok sing cakep-cakep. Nomornya Ustadz tak larang untuk disebarkan. Ustadz hanya komunikasi dengan panitia perempuan. Ini pentingnya penjagaan. Nggih, Bu? Kita, Bu, nek ndelok ke kiyaine Ustadz yang ganteng gimana? Hati-hati seandainya. Oh. Subhanallah waliyadu billah. Nah, kemudian
Ini ada pertanyaan bagus. Sikap kita bagaimana jika suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin? Tolong jangan dipotong ya. Nanti kajiannya dipotong, nanti salah lagi ini. Gimana kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin? Bu, kewajiban suami apa? Menafkahi. Kewajiban istri taat sama suami. Ketika kewajiban suami nggak ada, maka sebagian isi itu para ulama menyatakan nggak perlu taat. Tapi mengerikan toh Bu. Rumah tangga suami nggak ngasih, ibu nggak taat, mengerikan nggak rumah tangga? Mengerikan. Maka saya menyarankan ibu jangan kerja kalau kayak gini. Solusi awal berhenti kerja. Nanti anak saya nggak dinafkahi, ibu diem dulu. Ibu udah ngelakuin yang saya suruh belum? Belum. Udah diem di rumah. Diem aja. Diem aja sampai suami menafkahi, berpikir bekerja, ngasih nafkah ibu. Dan biidnillah, biaunillah ini terbukti. Laki-laki tadi yang pada lapor ibu-ibu yang lapor, tak kasih solusi ini. Resign Bu, resign di rumah. Akhirnya suaminya pun tampan tetap mau kerja. Lah kalau nggak makan semua Bu. Ngerti? Hanya butuh kesabaran, ketekatan istri untuk menegakkan syariat di dalam rumah tangga. Maka bagi istri, ini saya sekali lagi jangan dipotong. Tadi saya sampaikan, sebagian ulama menyatakan kalau suami nggak menafkahin, maka istri tidak ada kewajiban taat. Karena apa? Hubungan rumahnya udah salah, ini pernikahannya bukan ibadah lagi. Saya menasihatkan ibu-ibu, kalau seperti ini istikharah. Apalagi wis ra nafkahi selingkuh. Bu, hati-hati. Istikharah. Ngerti Bu, istikharah? Doa istikharahnya sudah paham, dibaca dengan benar. Jangan karena perasaan bucin, terlalu cinta, terus kemudian suaminya selingkuh, terus ra pernah nafkahi, yo ra apa-apa. Sing penting ra dadi rondo katanya gitu. Subhanallah ya, ini sudah pernikahan yang salah. Ibu-ibu masih kayak gitu ya kan Indonesia? Apa kabar Indonesia? Ibu-ibunya hanya takut jadi janda, tapi mengorbankan dirinya sendiri dalam lubang kehinaan. Lubang dosa itu. Rumah tangga dosa nggak? Dosa. Suami nggak nafkahin, suami selingkuh, istrinya juga nggak taat, nggak peduli ya mas suaminya. Mau ngapain? Hidup cuma sekali, dan jadilah perempuan yang bahagia. Itu selalu nasihat saya untuk semuanya. Mudah-mudahan yang baru pertama kali dengar kajian saya paham. Mudah-mudahan paham, tidak salah paham. Nah, ini bagaimana hukumnya wanita ke salon pelayannya waria? Nggak boleh. Nggak boleh. Bu, waria itu tidak boleh ditonton, tidak boleh disenengin. Kalau punya Instagram jangan di follow. Apalagi yang hurufnya L itu. LL. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh disukain. Hati-hati kalau engkau menyukai seperti itu. Ingat Bu, ibu itu nanti akan dicontoh anak-anaknya. LGBT itu dosa besar Bu. Apalagi mughayyarot, ya, dia itu merubah ciptaan Allah, itu dosa besar. Maka jangan ya, jangan mau apalagi sampai di salonnya. Besok kalau bertanya, kalau ketemu lagi ya, misalnya di sini yang jelas, kalau perlu ada nama dan nomor telepon, nomor rekening juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Kapan-kapan kita belajar tentang nafkah istri dan hitungan-hitungannya, penting. Ini ada pertanyaan bagus, Masya Allah. Ketika suami menyerahkan keuangan sepenuhnya kepada istri, gajiku nyom, istriku nyom. Suami baik banget ini kan. Ya. Kemudian apakah semua pengeluaran uang itu harus laporan kepada suami?
Karena suami sudah bilang, sing penting bisa mendahulukan prioritas orang neko-neko. Wah, Bu, ini suaminya digejengi. Ya, jangan sampai kabur. Ini laki-laki tidak ada duanya, ya ada ya banyak. Tapi Masya Allah. Saya kasih tahu ya poin penting, ini sudah bentar lagi. Bahwasanya harta laki-laki itu bukan sepenuhnya milik istri. Catat Bu. Dalam syariat Islam yang benar, harta suami sebagian untuk istri. Ini baru bagian kecil yang saya bahas. Bukan semua milik istri. Jadi ada meme-meme, hartamu, hartaku mas, hartaku itu salah. Betul kalau hartaku, hartaku. Tapi ada ketentuan aturannya. Wanita bekerja itu ada aturannya, nanti kapan-kapan belajar. Bagaimana caranya? Apakah duit itu digejengi kita sendiri? Nah, itu ada aturannya. Secara syariat para ulama salaf sudah menjelaskan termasuk ini. Jadi ketika suami menyerahkan semua, itu ibu lebih berbahaya di akhirat. Karena apa? Suami enak. Kan ditanya tadi, gimana hartanya? Udah tak serahkan istri saya. Suami wis melesat mlebu surga, ibu saya antri dihisap sama Allah. Ingat, dihisap kuwi ora gampang. Di sana kita susah payah tenggelam dengan keringat kita sendiri. Ditanya, duit iki nggo ngopo? 50 rupiah ditanya. Ingat Bu, kata aja ditanya Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan sungguh benar-benar kalian akan ditanya kenikmatan yang hari ini Allah berikan. Bahkan ini saya dikasih minum ini bakal saya ditanya sama Allah. Bakal ditanya. Siap-siap Bu. Jangan dikira hidup setelah mati itu sesuatu yang langsung enak, enggak. Maka di sini harus laporan agar ibu aman. Catat Bu, Mas, nih aku ono sing salah ra Mas. Tuku apa Dek? Shopee gitu. Sepatu tuku 5, lipstick tuku 6, skincare, ya kan Bu? Ya. Tetap walaupun suami seperti ibu harus menyelamatkan diri di akhirat. Laporan. Biar apa Bu? Biar aman. Ya biar tanggung jawab suami lah. Kalau saya ya Bu, kayak gitu. Saya selalu ngajarin, apalagi suami-suami yang kayak gini. Wes dikek kene bojone, bar kuwi protes. Loh, kok wis entek kepiye? Ada kan yang kayak gitu? Duitnya neng ndi wae, iki suami aneh loh. Iya, mesti kurang-kurang gitu, salah sendiri ngasih semua ya. Terus belum lagi nanti istri harus ngecakke untuk sekolah anak-anak. Ini istri tanggung jawabnya banyak banget. Itu hati-hati. Kalau duitnya kurang, si istri bingung. Mikir duit kuliah kurang, duit sekolah kurang. Nggak usah dipikir Bu, itu urusan laki-laki. Tenangkan hati. Perempuan itu sukanya ngambil alih yang bukan kewajiban dia. Sampai rumah langsung saya dilaporin ke suami-suaminya nih ya nanti. Nah nih ada pertanyaan. Ketika suami tidak mengizinkan istri kerja, tapi mertua menuntut mantu istri kerja. Mertua itu bukan siapa-siapa dalam rumah tangga. Saya kasih tahu Bu, dalam syariat Islam yang mulia, ini bukan kata saya tidak akan bicara kata saya. Ini perkataan para ulama salaf. Dan memang ini perintah dari Nabi. Wanita itu punya hak rumah sendiri tanpa mertuanya. Apalagi ipar, punya hak rumah sendiri. Walaupun ngontrak, walaupun elek, tanpa mertua. Apalagi rumah mertua ngapain terus campur rumah tangga. Ya. Maka di sini ibu-ibu ketika mertua kayak gitu, hempaskan. Ibu-ibu yang penting sikapnya sopan, tapi jangan dipikir. Cara ngebuang pikirannya gini, tarik nafas, buang. Mertuanya dibuang dari hati dan pikiran, tapi tetap sopan. Beda ya Bu, dipikir sama kemudian nggak sopan, beda toh? Nggak usah dipikir dibuang. Tarik nafas, buang.
dibuang. Pikiran ketika nyebelin mertuanya buang, boleh dianggap ya Allah, buanglah mertuaku dari hati dan pikiranku. Ya, kemudian fokus ngikutin suami. Ibu tuh yang perlu ditaati suami, bukan gitu. Bagaimana cara komunikasi dengan suami yang ketika diingatkan bekerja malah tersinggung? Terus ingatkan, mintai duit. Mas, aku mau makan. Mas, duit sekolah. Terus Bu, jangan berselisih. Beribu itu kekurangannya wanita itu, kalau ada kayak gitu lemah, nangis, maju terus. Mas, mana? Mas, baik-baik ya. Oh, Mas, nanti Mas. Oh, enggak boleh. Mas, mana? Mas, aku mau makan. Anakmu mau makan. Terus itu. Kalau dia disuruh kayak gitu, nggak usah bilang, Mas, Bu, kamu kerja. Nggak usah. Diem aja, Bu. Biarkan dia kerja. Laki-laki kewajiban kerja. Ini kebanyakan orang kita itu gimana tadi ya? Mengambil alih tadi saya bilang ya. Nah, sudah mau habis. 2 menit lagi. Oh, masih ada 3, Masya Allah loh. Gak apa-apa nih. Oh iya, tak cepetin. Oh, sampai selesai ya? Enggak ya, dicepetin. Enggak selesai sampai jam 12 loh. Nah, ini ada yang ini nih, pemikiran yang perlu dibenahin. Mau bertanya, ada keinginan bekerja membantu orang tua dengan kewajiban mengurus anak-anak. Kita punya orang tua, paham? Itu bukan kewajiban kita. Yang perlu dipahamin itu. Keinginan bekerja, ingin membantu orang tua. Wajar kalau kita pengen bakti sama orang tua, wajar. Dan ini banyak ditanyakan. Tapi kewajiban ibu itu kemana? Allah, Rasulnya, bojo, ngurus anak-anak, bukan bantu orang tua. Pertama, hatimu akan berat. Ngerti wong tua seolah miskin dalam pandangan kita. Ingat Bu, setiap orang itu udah dikasih jatah rizkinya masing-masing. Maka yang perlu kita lakukan adalah fokus pada kewajiban. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bu, serahkan kalau ada masalah yang rumit itu diserahin sama Allah. Jangan dipikir dulu. Kebanyakan kita mikir orang no solusinya. Coba diserahin sama Allah. Saya dulu juga tipenya kalau ada masalah tuh tak pikir, Bu, sampai stres saya beratnya sampai 30 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 60 kilo. Ibu tahu orang 30 kilo kayak apa? Itu karena saya stres berat, apa-apa dipikir. Sudah paham agama, ngajar, dakwah neng isih mikir. Maka di sini saya nasihatkan ibu-ibu. Orang tua kita, orang tua saya, ya, saya doakan. Kita doakan orang tua kita. Kalau kita punya duit ngasih, tapi kalau nggak punya jangan pernah memaksakan diri karena bukan kewajibanmu. Yang perlu dilakukan ndongake, Bu. Ya Allah, waktu aku dikasih rezeki yang cukup, bahagia, tenang, istiqomah di akhir hidupnya itu nanti masuk jannah gitu. Kalau masalah makan, orang tua kita di rumah gitu punya apa? Pohon pepaya, punya telo, punya apa kan bisa makan. Itu sudah rezeki minallah loh Bu, jangan mencela. Oh, orang tuaku kekurangan, maksudnya harus apa? Harus punya mobil ya nggak bisa. Nyenengin orang tua itu bukan dengan harta. Yang penting ibu sopan, ibu baik, ibu sayang, mendoakan itu yang paling penting. Gitu nggih? Pemikirannya dirubah. Pemikirannya dirubah. Nah, ini masih ada 3. Wah, ini gede nih kalau dari Elena, Masya Allah. Masya Allah. Sebentar. Ada 3 ya dari Elena. Tak bawa 1 aja gimana? Nah,
Langsung pada keluar semua. Nih, saya sudah purna tugas 57 tahun. Apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menebus kekurangan saya, kelemahan saya pada anak masih bekerja dulu, kekurangan sebagai istri. Yang perlu dilakukan sekarang adalah Ibu fokuskan untuk membenahi yang dulu salah. Makanya kalau mau membenahi itu syaratnya belajar agama. Dulu didik anak misalnya nggak pernah ngasih tahu anak makan dengan tangan kanan. Sekarang banyak anak muda makan berdiri, minum tangan kiri, ya nggak? Ini mungkar. Dulu ibunya nggak pernah ngasih tahu, sekarang didik dikasih tahu. Ya Allah astagfirullah salah ibu biar ngandani. Ngaji yo le, ngaji yo, Nduk. Selamat ke keluargamu gitu. Kalau kepada suami banyak-banyak minta maaf, ya Mas, pangapunten aku wis suwe banget kan biyen karo bojo kurang ajar. Gitu. Jaluk maaf terus, minta maaf. Terus suami ini tanya, "Kowe kesurupan apa kok tiba-tiba kaya ngono kuwi?" Ngaji karo dokter Hana dikandani ngene iki. Ya wis ngaji karo dokter Hana terus ya ngono. Nek pengajian tak terke gitu. Nah, paham ya Bu di situ? Harus bertobatnya itu dengan melakukan kebaikan. Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa di masa lalu. Jadi perbanyak kebaikan, banyak istighfar, banyak sedekah. Itu yang dilakukan yang pertama. Ini masih ada masih ada berapa sih? Nah, nanti enggak aku salah Bu. Baik. Itu satu. Ini pertanyaannya hampir sama. Nah, bagaimana meyakinkan keluarga agar istiqomah saat bercadar? Bagaimana meyakinkan keluarga agar istiqomah saat bercadar? Saya ingin menyampaikan, Bu, saya agak berdiri ya. Kalau ibu-ibu bercadar, saya minta semua yang di sini, cadar itu masih langka di Indonesia. Saya sudah pakai 20 tahun. Waktu cadar masih jarang. Saya di kedokteran sudah pakai cadar. Teman-teman yang baru pakai cadar atau siapapun yang pakai cadar, ketika pakai cadar, jangan menjadi antisosial. Paham? Jangan menjadikan ini loh, kami ini dijadikan bahan kejelekan. Nek cadaran iki nek tanggane mati ora teko. Tanggane lara ora tau niliki. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Justru saya semakin bercadar, saya merangkul semuanya. NU ngundang saya, Muhammadiyah ngundang. Saya deket sama banyak pihak. Untuk apa? Saling merangkul. Ya saya tetap salafi seperti ini. Tapi merangkul ki kudu beda ya. Jadi ibu-ibu yang cadaran ya tetap salaman sama yang tidak cadaran. Di rumah kita pakaiannya jangan hitam-hitam. Nah, ibumu masih fobia sama hitam-hitam, jangan pakai hitam-hitam. Yang sederhana cadarnya. Ibumu masih antipati pakai dodor-dodor begini. Ya nggak bisa, saya kan udah lama. Begitu pula saya kalau jenguk karyawan saya. Karyawan saya itu kan di kalangan NU. Saya datang ya nggak seperti ini, Bu. Tak sesuaikan warnanya, sesuaikan dengan kondisinya. Saya kadang pakai masker, warna bajunya krem. Malah saya diterima dengan sangat baik. Dokter Hana itu asalkan nggak banyak laki-laki. Gitu, ngerti nggak Bu? Jadi yang bercadar tadi, siapapun yang bercadar saya harap di sini masih jarang ya di Wonosobo. Jadi mohon yang bercadar merangkul kepada yang masih biasa saja pakaiannya. Terus kita nggak boleh merasa lebih baik daripada yang tidak bercadar. Adapun yang tidak bercadar jangan antipati sama yang bercadar. Jangan mengeneralisir. Wah, sing cadaran kayak gini mesti wonge nyebeli, wonge raruan gitu. Enggak Bu, belum kenal dokter Hana kan ya?
Jadi usahakan kita berprasangka baik, gitu ya. Dan di rumah tetap manis sama bapak ibunya. Kita kan bercadar di luar. Di rumah kita anaknya bapak dan ibu, bajunya tetap lucu, polkadot, ya, kembang-kembang, tetap gini, Pak, Bu, gitu. Paham? Jangan kaku. Itu saja poinnya. Ini yang sering banyak terjadi kalau sudah cadaran jadi kaku, jadi nggak ramah, tambah ramah ya sama orang lain. Ada pertanyaan? Bagaimana? Suami saya suka diem-diem buka YouTube tentang wanita atau gambar porno. Saya harus bagaimana, Ustazah? Tak ajarin, Bu. Laki-laki itu bahkan besok di surga hadiah buat para laki-laki itu adalah memecah keperawanan. Sudah tahu hadiah-hadiahnya di surga? Baca dong hadisnya. Besok di surga itu apa? Habis memecah keperawanan, istrinya kembali perawan. Gitu? Pernah dengar hadisnya? Yang pernah ngaji masih ingat? Mau NU mau Muhammadiyah pasti tahu hadisnya. Salah satunya itu dapat istri berapa? Yang paling rendah dapat 70 istri. Besok tahu sainganmu banyak, Bu. Laki-laki yang paling rendah surganya dapat 70. Saingannya Bu banyak. Kalau di sini 4 itu biasa. Besok yang paling rendah dapat 70. Nek laki-laki soleh mungkin 1.300, 5.000 istrinya. Maka Bu, agar menjaga kemaluan mata suami itu caranya dipuasin. Nah, besok kita kawan belajar cara memuaskan suami. Jangan dikira semua perempuan bisa, tidak. Saya mohon izin menyampaikan, perempuan tidak boleh seperti debok pisang. Sudah paham yang belakang dengar ibu-ibu? Perempuan tidak boleh ketika berjima seperti debok. Paham? Apa debok pisang itu? Solusinya adalah itu. Banyak-banyaklah menyenangkan suami, menggoda suami, itu pahalanya besar. Ada pelajarannya, ada kitabnya dari para ulama. Kapan-kapan insya Allah belajar, kita akan membahas itu. Nah, gitu ya Bu. Jadi caranya biar suami nggak lihat yang porno-porno, ibu harus lebih porno. Paham? Walaupun sudah tua, pakai celana dalam merah ngejreng, pakai BH yang rendah seksi, itu cara melayani suami, pahalanya gede Bu. Kita itu tujuannya mati masuk surga. Maka adalah kebaikan saya ajarkan ibu-ibu bergoyang-goyang di depan suaminya, menari-nari di depan suaminya, harus lebih baik daripada yang dilihat suami. Saya sering menghadiahkan lipstik. Ada lipstiknya nggak tadi? Oh, nggak ada lipstiknya. Biasanya saya menghadiahkan lipstik merah ngejreng, tapi saya bilang, Bu, dipakai nanti malam. Saya sering ngadiahin parfum. Bu, parfumnya ditaruh di tempat-tempat yang tertentu biar suami seneng. Kita mesti belajar dan sering membahas ini supaya apa? Supaya kita nggak kagok sebagai istri. Bu, sekarang YouTube itu ngeri, Bu. Perempuannya, apalagi yang punya VPN. Wah, ibu-ibu aja nonton ya. Pokoknya saya bilang yang punya VPN itu bisa ngelihat segala macam bentuk begituan. Laki-laki biasanya ngerti. Maka ibu-ibu yang masih punya suami, ingin rumah tangganya baik-baik saja, ibu layani suami. Suamiku siji pokoknya, Bu. Asalkan di situnya oke, yang lain-lain beres. Paham nggih? Itu. Nah, yang terakhir. Bagaimana ketika bekerja mengharuskan berhias, contoh SPG kosmetik, apakah masih bisa dilakukan, Bu? Wala tabarrujna
tabarrujal jahiliyatil ula. Ojo menor, ojo berhias sebagaimana orang jahiliyah zaman dahulu. Seperti apa? Orang jahiliyah itu nampakkan dada, lambene dihias. Tahu kalau orang Arab make up? Tahu menornya? Nah, jadi wanita SPG saya berharap ditinggalkan cari pekerjaan sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetap aja rasa malunya kurang tuh kalau SPG itu. Lambene seksi, pupune ketok, ya kan? Astagfirullah, takutnya tidak bisa mencium bau surga. Itu aja Bu, sih paling penting bagi kita. Naam ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini nanti saya serahkan pada panitia. Di kanan sebelah mana? Nah, sini. Di depan semua geser satu-satu sampai sebelah sana. Oh, minta tiga. Yang di Elena itu belum dapat. Nah, digeser depan. Besok kapan-kapan saya bawakan lagi. Dibaca ya. Ini yang di kertas ini, yang di ini belum tak kasih ini. Minta tolong. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang belum dijawab. Nanti insya Allah saya jawab, bisa di status saya, bisa di kajian-kajian dengan saya. Ilahuna, ibu-ibu mohon doakan saya biar bisa punya tempat di sini. Yang mau ngasih info bisa ke Bunda Mundir sama Bunda Novi. Oh ada nih tempat saya disewakan. Yang penting halamannya luas. Dijual boleh ke saya atau disewakan boleh. Aduh Bu, saya jatuh cinta sama Wonosobo nih Bu, gimana dong? Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan sama panitia. Barakallahu fikunna jami'an, Allah yahfadukunna.